aku terima hukuman. Kau pembenolong. Mari saya perkenalkan salah satu tokoh utama kita di film ini yang bernama Idrus. Ini dia orangnya, di mana ia tengah diperintahkan oleh ayah angkatnya guna mencari keberadaan adik laki-lakinya yang sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Yang sebenarnya ia bukanlah ayah angkatnya, melainkan adalah pamannya. Pasti penonton semua penasaran, kok dijelaskan bukan ayah angkatnya, akan tetapi malah pamannya. Agar supaya alur film ini membuat penonton tidak salah paham, harap penonton semua untuk tidak di-skip ya. Setelah menerima semua nasihat dan wejangan dari ayah angkatnya, Idrus pun berpamitan kepada ayah angkatnya guna mendapatkan restu. Saya jalan dulu ayah. Lalu mereka pun beranjak pergi. Mari saya perkenalkan satu persatu adik-adik daripada Idrus. Yang pertama adalah Giran, dia adik kedua dari Idrus. Lalu disusul dengan adik wanitanya yang bernama Hana. Dia adik nomor ketiganya. Lalu ada lagi Kira, dia adik keempat daripada Idrus. Dan si bontot yang lagi dicari-cari ini adalah Afran. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan Afran pada suatu tempat di mana Afran bekerja sebagai pengantar barang yang dikirim dari desa ke kota, bahkan sebaliknya dari kota ke desa. Lalu Idrus pun membujuk Afran agar mau diajak pulang ke rumah, akan tetapi Afran pun menolaknya. Bahkan Afran membujuk beberapa saudaranya agar mau diajak bekerja di sebuah kota besar, yaitu KL, Kuala Lumpur. Sehingga membuat beberapa saudaranya tersebut menjadi terpengaruh, bahkan ikut mempengaruhi Idrus guna untuk bekerja di kota besar. Demi menjaga keselamatan beberapa adik-adiknya di kota besar tersebut, Idrus pun menyepakati kemauan dari adik-adiknya tersebut, sehingga mereka pun berlalu pergi. Mereka pun tiba di kota besar tersebut, yaitu Kuala Lumpur, dan mereka pun menyaksikan hal yang tak terduga yang belum pernah mereka lihat, yaitu yang menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di sebuah kota besar demi hanya untuk bertahan hidup, di mana mereka menyaksikan secara langsung aksi pengeroyokan oleh salah satu kelompok geng kepada salah satu orang, sehingga membuat hati nurani mereka tersentuh dan mereka pun mencoba untuk membantu orang tersebut dari aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok geng tersebut. Dan pertarungan antara Idrus bersaudara dengan sekelompok geng tak dikenal tersebut pun terjadi. Baku hantam di antara mereka pun tak terelakkan. Walhasil yang dimenangkan oleh Idrus bersaudara. Mari saya perkenalkan orang yang ditolong oleh Idrus bernama Botak. Lalu kemudian Botak pun membawa Idrus dan saudara-saudaranya ke rumahnya si Botak sebagai tanda balas budi. Setibanya Idrus bersaudara di rumahnya Botak, Idrus pun menyampaikan akan niatnya, yaitu untuk mencari pekerjaan di kota besar tersebut. Lalu, dengan senang hati, Botak pun bersedia untuk membantu Idrus bersaudara. Di keesokan harinya, ketika Idrus dan Giran sedang ngopi-ngopi santuy, Idrus pun mengajak Giran dan adiknya yang lain untuk pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi, alih-alih menolak ajakan Idrus, Giran pun mengingatkan Idrus akan tujuan utama mereka di kota besar tersebut, yaitu mencari pelaku yang telah membuat sayatan luka di wajah ayah angkatnya tersebut. Tak payah fikir-fikir, nanti benda tu kita boleh cari sendiri. Dia akan ada jawapan dia.
Pria ini bernama Joni. Ia adalah salah satu tangan kanan dari bos mafia di salah satu wilayah di kota besar tersebut. Lalu kemudian scene pun diperlihatkan ketika Botak sedang menawarkan bodyguard baru untuk menambah armada pasukan dari si Joni tersebut. Yang mana tiada lain, bodyguard baru tersebut ialah Idrus bersaudara untuk dipekerjakan bersama dengan Joni dan CS-nya yang lain. Lalu Joni pun menerima mereka. Mulai sekarang, kau semua di bawah lambang merah. Akibat dengan mudahnya mendapatkan uang dari jenis pekerjaan tersebut, sehingga membuat Afran terlena di dalam dunia perjudian, sehingga membuatnya terlalu banyak hutang. Bahkan, Afran pun sempat meminjam beberapa uang dari Joni. Beberapa waktu kemudian, Idrus pun bertanya kepada Kira perihal keberadaan Afran. Akan tetapi, Kira tidak mengetahuinya, sehingga membuat Idrus, Kira, Hana, dan juga Giran sangat kebingungan untuk mencari Afran. Tak lama kemudian, Idrus pun mendapatkan telepon dari Joni yang memberitahukan perihal keberadaan Afran yang telah ia sekap dan ia siksa dikarenakan Afran tidak mampu untuk membayar semua hutangnya kepada Joni. Tak butuh waktu lama, Idrus pun datang menemui Joni guna melakukan perundingan damai. Lalu Joni pun menyetujuinya. Dengan catatan Idrus harus mau membunuh salah satu gangster terbesar yang paling ditakuti di kota besar tersebut. Yang tiada lain, gangster itu adalah musuh dari bosnya si Joni. Guna untuk memperluas daerah kekuasaan bosnya si Joni. Lalu Idrus pun menyetujuinya. Esok malam pun tiba. Dengan menyamar sebagai salah satu pelayan di sebuah restoran terkenal di kota besar tersebut, Idrus pun melancarkan aksinya dengan dibantu oleh Hana dan juga Kira yang bertugas untuk mengalihkan perhatian sekaligus menggoda bos gangster besar tersebut. Sedangkan Kira akan mengeksekusi bos gangster besar tersebut pada saat ia lengah bersama dengan Hana. Akan tetapi hal yang tak terduga pun terjadi. Pada saat Kira akan mencoba untuk mengeksekusi, secara tiba-tiba tangan kanan dari bos gangster besar tersebut pun datang, sehingga membuat Hana tertusuk pada bagian kakinya. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dikarenakan Idrus sudah tidak ingin lagi berlama-lama dalam melaksanakan tugasnya, maka tak butuh waktu lama, Idrus pun berhasil menembak jitu tepat di kepala tangan kanan gangster besar tersebut. Sehingga terjadilah tabrakan beruntun yang sangat dahsyat, yang mana dengan mudahnya Giran pun membunuh sang gangster besar tersebut dengan anak busur panahnya. Tak lama kemudian setelah Idrus berhasil melaksanakan tugasnya, ia pun ditemui oleh bosnya si Joni, yang tiada lain adalah bosnya si Idrus juga. Akan tetapi Idrus pun merasakan sesuatu yang janggal, yaitu tatkala bosnya tersebut memperkenalkan diri, ia pun melihat tato berlambang merah pada tangan kanannya. Ya, bahwasanya tato tersebut adalah tato yang sama pada di tangan kanan ayah angkatnya juga. Sehingga membuat Idrus berasumsi bahwasanya pelaku sebenarnya yang telah membuat sayatan luka pada wajah ayahnya adalah bosnya tersebut. Hebat, hebat. Mari saya perkenalkan bosnya si Idrus yang sekaligus musuh di dalam selimut, yaitu yang bernama Tiger Lang. Ini dia orangnya. Dan satu lagi anaknya Tiger Lang yang bernama Surya. Ini dia parasnya. Tanpa banyak basa-basi, Idrus pun langsung menanyakan perihal hutang adiknya. Hutang adik aku udah selesai kan? Lepaskan dia. Akan tetapi, Tiger Lang pun merasa bahwasanya hal tersebut saja belum cukup untuk menutupi semua hutang adiknya. Sehingga Idrus diminta
untuk bekerjasama dengan Tigerlang dalam memperluas wilayah kekuasaan milik Tigerlang, sehingga membuat Idrus terpaksa meminta waktu untuk berpikir sejenak akan perihal tersebut. Di keesokan harinya, Idrus dan keempat adiknya datang untuk menemui Tigerlang guna untuk melakukan perundingan atas tawaran yang diberikan Tigerlang pada waktu kemarin. Akan tetapi, Tigerlang dalam perundingan tersebut seakan-akan memaksa Idrus untuk bergabung. Biar aku pikir dulu. Akan tetapi, Giran yang sudah tak sabar untuk melengsarkan tahta dari kepemimpinan Tigerlang pun langsung menyetujui tawaran tersebut, sehingga membuat Idrus dan adik-adiknya yang lain terpaksa mengikutinya. Di keesokan harinya, Idrus pun ditugaskan secara khusus oleh Tigerlang untuk menjaga putri kesayangannya, yaitu Suriah. Dan pada saat Idrus tengah bersama dengan Suriah, Idrus pun menanyakan perihal kalung yang berlambang merah yang dipakai oleh Suriah. Tanyalah. Lambang merah tu apa maknanya? Lambang merah ni. Ini lambang kumpulan Papa. Papa pernah cakap dulu yang lambang ni ada kena-mengena dengan saudara. Dari penjelasan Suriah, membuat Idrus berasumsi bahwasannya pelaku yang selama ini ia cari-cari yang telah membuat sayatan luka di wajah ayah angkatnya adalah Tigerlang. Lalu scene pun berpindah ketika Giran sedang diperintahkan oleh Johnny untuk membunuh anaknya si Tai, yang mana target tersebut adalah anak dari bos mafia yang kemarin Giran sempat bunuh sebelumnya dengan anak busur panahnya. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Giran pun pulang dengan tertatih-tatih akibat luka bacokan yang diderita pada punggungnya, sehingga membuat Kira dengan cekatan mengobati luka tersebut. Akan tetapi hal yang tak terduga pun terjadi akibat narkoba yang dikonsumsi oleh Giran, sehingga membuat Giran melakukan bercocok tanam dengan Kira. Di keesokan harinya, Giran pun mendapatkan apresiasi dari Tigerlang. Stok makin banyak, duit pun makin banyak. Hebat Giran, hebat. Bukan cuma itu saja, Tigerlang pun meminta Giran untuk membunuh Idrus, karena Tigerlang merasa bahwasannya Idrus akan menjadi penghalang di kemudian hari untuk lahan bisnisnya tersebut. Lalu scene pun berpindah kepada Idrus yang sedang memberitahu Surya perihal alasan dirinya mau bergabung dengan kumpulan gangster ayahnya tersebut, sehingga membuat Surya marah. Dan sebab itu adalah loket yang awak pegang. Tak lama kemudian Idrus pun ditemui oleh Botak, di mana tujuan Botak menemui Idrus untuk memberitahu apa saja yang telah dilakukan oleh Giran, sehingga membuat Botak menyuruh mereka agar segera pergi meninggalkan kota besar tersebut, agar tidak terkena masalah yang lebih besar lagi. Bukan hanya itu saja, Afran pun memberitahu perihal Giran yang telah bercocok tanam dengan Kira kepada Idrus. Lalu Idrus pun segera bergegas pergi untuk menemui Kira, yang pada saat itu tentu saja tengah galau sambil menghisap rokok lintingan. Bukan cuma itu saja, Idrus pun menanyakan keberadaan Hana, yang kemudian dijawab oleh Kira bahwasanya Hana sedang menjemput ayah angkatnya. Lalu kemudian Afran pun membujuk Idrus untuk bisa berbicara dengan Giran. Sebelum Afran berhasil berbicara dengan Giran, ia pun secara tak sengaja mendengarkan percakapan Giran dengan Tigerlang yang akan membunuh Idrus, sehingga membuat Afran tertangkap oleh anak buahnya Johnny. Tak lama kemudian, Tigerlang pun memberikan sepucuk pistol kepada Giran, yang mana isinya telah disisakan hanya satu peluru, guna mengetes kesetiaan dari seorang Giran pada gangster kelompoknya tersebut. Tak tinggal diam dan tak ingin mati muda, Afran pun melakukan perlawanan, sehingga
membuat pertarungan sengit di antara kedua kakak beradik ini pun terjadi. Dan tak lama kemudian pistol pun berhasil ditembakkan ke arah Johnny sehingga membuat Johnny pun terbunuh seketika. Di saat kepanikan terjadi akibat tembakan tersebut, Afran pun kemudian melarikan diri untuk menyelamatkan diri, sehingga membuat Giran terus mengejarnya. Dan setelah Giran dapat bisa mengejarnya, Giran pun menjelaskan kepada Afran bahwa tujuannya tersebut tadi hanyalah trik tipuannya saja. Akan tetapi Afran tidak mempercayainya. Akibat kepanikan Afran sehingga membuat ia tersungkur dan ia pun terjatuh dari atas gedung yang sangat tinggi. Dan Afran pun tewas seketika. Akibat Afran yang tak kunjung datang menemui Idrus, Idrus pun kemudian mencari Afran. Sehingga seketika Idrus bertemu dengan Giran, ia pun menanyakan keberadaan Afran. Akan tetapi dikarenakan Giran telah merasa bersalah, Giran pun hanya terdiam terpaku. Dan Idrus pun sangat marah besar lalu memukuli Giran. Pada saat yang bersamaan, Tiger Lang pun memanas-manasi mereka. Kalau aku jadi kau, dah lama aku toreh muka dia orang. Seketika itu juga Idrus pun teringat akan luka bacokan pada wajah ayah angkatnya, sehingga membuat Idrus sangatlah marah besar. Lalu Idrus pun menyerang Tiger. Dan tentu saja pertarungan di antara mereka berdua pun tak bisa terelakkan. Yang mana pada akhirnya Idrus pun menanyakan perihal luka bacokan pada wajah ayah angkatnya tersebut. Muka siapa yang kau toreh? Kau nak tahu? Aku toreh muka Abang Long aku sendiri. Abang Long kau tu. Ayah. Dan pertarungan pun berlanjut sehingga Idrus pun berhasil merebut sebilah pedang dan langsung membacok tepat di mukanya si Tiger. Sehingga Tiger pun sangat kesakitan. Tak cukup sampai di situ, ia pun menebas leher Tiger dengan begitu sadisnya. Di waktu yang bersamaan, ayah angkatnya Idrus pun datang, lalu memberitahu perihal siapa yang telah Idrus bunuh, bahwasanya itu adalah ayah kandungnya. Ayah kamu Idrus! Dan film pun tamat. Eits, tunggu dulu. Pasti penonton penasaran kan, kok alur filmnya nggak jelas? Mari saya perjelas. Masih ingat scene yang memperlihatkan tato berlambang merah di kedua tangan ayah angkatnya Idrus dan juga Tiger Lang? Nah, ini memperjelas bahwasanya mereka berdua adalah salah satu kumpulan gangster. Kenapa dari awal film saya selalu bilang ayah angkatnya Idrus? Dikarenakan agar penonton semakin penasaran dan menonton film ini sampai habis, sehingga penonton tidak salah paham. Lalu luka bacokan pada mukanya ayah angkatnya si Idrus ini yang tiada lain adalah pamannya. Itu diakibatkan dari kejadian terdahulu pada saat pamannya Idrus ini tengah membebaskan Botak dari kumpulan gangster mereka, agar Botak tidak lagi termasuk ke dalam kumpulan gangster mereka, sehingga membuat Tiger Lang pun marah dan mengasingkan pamannya Idrus ke suatu tempat yang jauh. Tak cukup sampai di situ, Tiger Lang pun menitipkan kelima anaknya yaitu Idrus dan adik-adiknya untuk dilatih ilmu bela diri.